semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Hanel Topada, Global Investor. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa pembahasan di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal atau investor itu sendiri. Hanel Topada merupakan global investor yang akan mengedukasi kita siang ini dalam dunia berinvestasi. Tapi kalian boleh follow juga ya IG-nya Topada Boy, itu banyak banget informasi-informasi yang penting terkait dunia financial. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan. Hanel, silakan. Ya, makasih Cerita. Kenalin semuanya, saya Hanel. Saya kebanyakan berkecimpung di dunia pasar modal secara global. Mungkin hari ini saya mau sedikit cerita aja sih apa sih yang udah berubah akibat segala kebijakan yang terjadi. Sebetulnya sangat singkat ya periodenya, mungkin cuma 2 bulan, 3 bulan. Nah, mungkin saya ada slide, nanti saya share aja. Oke. Ini bisa lihat ya slide teman-teman. Ini bisa di full lagi nggak ya? Oh, sebentar. Oke, bisa ini. Udah, cakep. Oke. Nah, sebenarnya kalau yang paling berubah ujung-ujungnya di beberapa saat terakhir itu kan tarif kebijakannya. Kenapa tarif ini ada? Sebetulnya ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa tarif ini jadi sebuah kebijakan yang diambil oleh Donald Trump, dan pada ujungnya itu berimbas kepada segala hal yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Nah, yang pertama adalah imbas pertama sebetulnya impact-nya terhadap ekonomi itu in general sebetulnya buruk. Artinya adalah ada slowdown. Nah, itu terefleksi dari apa? Yang pertama dari commodity price. Kenapa commodity price itu merupakan salah satu indikator penting? Karena komoditas itu diperdagangkan secara fisik sebetulnya. Jadi spot price itu adalah indikator utama dari real economic activity, dan secara umum sebetulnya slowdown. Jadi kita bisa lihat harga copper turun, harga oil turun, harga CPO juga turun, harga nikel setelah turun dia agak stabil, kemudian harga batu bara juga turun. Karena ketika tarif diberlakukan, perusahaan dan orang itu jadi harus mencari supply baru. Sebetulnya yang paling kuncinya itu. Nah, ketika orang mencari supply baru, kalau real sector itu sebetulnya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kenapa? Karena secara umum perusahaan itu punya inventory yang 3-6 bulan. Kemudian produksi sendiri juga butuh waktu 3-6 bulan. Nah, jadi kalau tarifnya diberlakukan hari ini, dalam 3-6 bulan ke depan pasti slow karena dia cari supplier baru. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Donald Trump so far itu kan cuma melakukan penundaan selama 90 hari. Artinya adalah kalau kita berkecimpung di dunia ekonomi real, sebetulnya uncertainty-nya itu tidak hilang. Itu cuma ditunda. Jadi komoditas merupakan refleksi bahwa secara ekonomi real sebetulnya slow down. Karena tadi orang sibuk sekarang mesti cari supplier baru dan seterusnya, sehingga menunda pembelian. Yang pertama. Yang impact kedua adalah karena orang harus mencari supplier baru, mereka sebetulnya tarik savings ya. Nah, kenapa dolar itu jadi melemah? Karena ketika perusahaan misalnya tadinya punya excess likuiditas ditaruh dalam bentuk dolar. Sekarang karena core bisnisnya itu ada uncertainty, di mana dia harus mencari supplier baru tadi, mereka jual dolarnya. Artinya adalah tarik tabungannya kembali ke
currency-nya masing-masing. Nah, jadi apakah cerita tentang dolar itu kehilangan statusnya sebagai reserve currency? Yes and no sebetulnya. Artinya adalah memang akibat kebijakan ini kepercayaan company atau individu atau bahkan negara terhadap Amerika Serikat itu jadi turun, karena jadi bertanya kenapa Amerika menciptakan terlalu banyak uncertainty. Tapi yang impact yang real juga, karena ada uncertainty tadi, orang itu fenomenanya mantap lah kurang lebih, makan tabungan gitu kan. Jadi tabungannya diambil, ditarik untuk likuiditas di operation mereka masing-masing. Nah, yang menarik adalah gini, ketika orang mencari alternatif ini atau melakukan diversifikasi ini, dolar itu jadi korban pertama. DXY kan indeks dari dolar. Kemudian euro dan Japanese yen itu sebagai alternatif itu langsung lompat dua-duanya. Nah, tapi sebetulnya kalau dolar, euro, dan Japanese yen itu lebih ke financial flow. Nah, tapi yang real flow, real goods, itu sebetulnya US dollar CNY. Yang paling menarik dari chart ini sebetulnya ada US dollar CNY. Kenapa? Karena ketika tarif war diberlakukan, sebetulnya market itu pikiran pertamanya adalah, oke, kalau gitu China government pasti melemahkan yuannya supaya ekspornya tetap kompetitif. Nah, kejadiannya adalah tidak, berkebalikan. Yang terjadi adalah uang itu Chinese yuan itu malah menguat. Kenapa demikian? Karena sebenarnya dari fenomena ini yang terjadi adalah defisit atau kepentingannya sekarang berubah. Di sisi Amerika Serikat, pemerintahnya ingin ekspor mereka lebih kompetitif. Di sisi China, mereka ingin domestik ekonominya lebih konsumsi. Gitu. Nah, itulah yang menyebabkan si CNY itu tidak dilemahkan, karena quote unquote sebetulnya si Chinese yuan itu 100% ada di tangan pemerintah China. Nah, kemudian yang menarik lagi ini adalah grafik dari money supply. Jadi kalau teman-teman lihat di yang garis tengah ini yang biru muda, US itu kali ini sebenarnya nggak cetak uang, walaupun ekonominya melemah, dolarnya melemah, dan US Treasury-nya naik yield-nya atau dijual oleh investor. Kenapa dia tidak cetak uang? Karena underlying ekonominya itu nggak bisa cover. Artinya adalah kalau dia cetak uang akan menuju hyperinflation. Tapi kalau di kasusnya, jadi orang yang mencetak uang belakangan paling banyak sebenarnya Cina. Kelihatannya yang grafik paling atas. Jadi dunia itu sekarang terbalik. Dulu defisit itu selalu di cover Amerika. Sekarang China yang budget defisitnya naik. Nah, tapi yang menarik lagi adalah balik lagi ke chart yang tadi. Ketika China itu melakukan cetak uang lebih banyak, yuannya malah menguat, bukannya melemah. Gitu. Artinya adalah secara flow itu malah support atau market is supporting China to print more. Karena inilah yang membuat global growth itu nggak collapse, gitu. Jadi that's the good news, bahwa China sekarang playing big brother role. Artinya adalah ya semua orang susah, oke, kita minta tolong sama China, kurang lebih gitu. Nah, kalau dulu itu kan that role itu selalu diperankan oleh US gitu. This time around itu berubah. Nah, yang berikutnya lagi yang menarik adalah yang terjadi di bond market. Jadi bond market itu ketika orang atau company, negara rame-rame menarik tabungannya masing-masing, US bond yield itu naik. Tapi at the same time, emerging market bond yield itu turun. Kenapa? Karena tadi begitu orang pindahin savingsnya ke negara masing-masing, alternatif pertama yang akan mereka lakukan adalah beli bonds. Karena posisi mereka di ekonomi sebetulnya adalah wait and see. Jadi beli bonds, domestic currency, itu yang paling make sense. Karena aman, liquid, dan memberikan waktu bagi
corporate treasurer atau individuals atau business dan bahkan central banks gitu ya untuk berpikir melihat dalam jangka waktu 3-6 bulan itu apa yang terjadi. Nah itulah, dan ini Indonesia sebenarnya salah satu beneficiary-nya. Kenapa? Kalau kita yang lihat fenomena sebenarnya 2 minggu ke belakang gitu ya, Indon kita itu yieldnya naik, tapi rupiah bonds kita yieldnya turun. Dan pada saat yang sama rupiah menguat gitu kan. Nah itu juga yang terjadi di China dan di India. Sebenarnya trennya sama. Dan of course di story itu di media di spin jadi wah sekarang US lose power dan seterusnya. Sebenarnya enggak sih. In reality US itu secara aset mereka itu tidak ada gantinya. Nanti saya kasih lihat angkanya kenapa mereka tidak ada ganti. Tapi memang ketika movement of funds ini terjadi, ya impact-nya ke bond yield seperti itu. Nah yang berikutnya lagi yang cukup menarik adalah walaupun sebetulnya real ekonomi itu sepi, tapi spread antara 10-year yield dan 2-year yield atau yield curve itu steepening. Artinya adalah sebenarnya orang malah jadi bullish. Dan beneficiary dari steepening yield curve so far adalah equity market karena artinya ekspektasi akan pertumbuhan itu naik. Nah, apakah akan benar-benar menjadi earnings atau earnings growth yang accelerate itu yang diragukan banyak orang, gitu. Tapi 10-year yield versus 2-year yield ini artinya adalah ekspektasi inflasi di 10 tahun dalam 10 tahun ke depan itu naik. Tapi pada saat yang sama dalam jangka pendek central banks itu akan cut rate karena global growth expectation itu weaken in the short term, tapi inflation expectation itu higher in the long term. Nah memang menariknya adalah loh kalau gitu kan artinya ekonomi jelek, kenapa malah equity-nya rally gitu kan. Nah itu nanti kita cerita sedikit sebabnya. Sebenarnya sebabnya adalah teknologi yang berubah. Nah kemudian dari sisi valuation juga interesting. US itu per hari ini tetap paling mahal. Dan artinya walaupun mereka turun secara PE valuation, tapi mereka tetap lebih mahal dibanding 5 tahun lalu. Gitu. Jadi ada downside nggak di US market? Jawabannya maybe. Ada downside. Kenapa? Karena US market itu so dominated sama teknologi company yang jumlahnya sebenarnya cuma 7 gitu kan. Jadi dia tuh concentrated. Nah tapi beneficiary dari all this tariff war dan seterusnya adalah emerging market. Jadi China, Japan, and Europe itu marketnya re-rate semuanya. 13 kali, 15,6 dan 15,6 kali dibandingin 5 tahun lalu, 11,6, 14 dan 14. Gitu. Jadi orang itu ketika cari alternatif dan pulang ke negaranya masing-masing in terms of capital, itu ujung-ujungnya adalah discount between their domestic market, which is China, Europe, dan Japan, itu mengecil dibandingin sama US market. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya sehari-hari bahwa kok Asia market itu the more bad news, the better the performance. Ya karena ini in terms of valuation sebetulnya tetap kita itu masih 3-40% lower dan flow-nya itu coming back. Nah terus within emerging market dan ASEAN, India itu the winner. Kenapa? Karena ketika tarif diberlakukan, fenomena nomor 1 adalah orang keluar dari market yang terlalu export driven dan fokus di domestic market, di mana jawabannya adalah Indonesia dan India. Gitu lah. Tapi perbedaannya antara Indonesia dan India adalah growth expectation. Nah, within India dan Indonesia itu kelihatan kalau India itu per hari ini lebih mahal dibandingin
5 tahun lalu, 22 kali PE versus 20. Tapi di Indonesia masih 11 versus 14. Nah, apakah Indonesia ini nanti bisa reverse lebih mahal dari 5 tahun lalu? Ujungnya tergantung earnings growth-nya membaik atau tidak. Nah, tapi within ASEAN itu kelihatan bahwa yang menang itu Singapura sebetulnya. Kenapa? Karena Singapura itu safe haven di ASEAN. Dan itu bisa kelihatan dari premium market Singapura versus Indonesia itu naik banyak. Dan sebetulnya the biggest factor kenapa Singapura versus Indonesia ini naik banyak in terms of PE itu bukan karena growth, tapi karena currency. Jadi kalau teman-teman perhatiin juga currency, Singapura dolar itu sebenarnya pemenang dari semua ini. Kenapa bisa gitu? Karena Singapura dolar itu currency-nya have zero external debt. Gitu. Jadi dan marketnya kecil. Jadi itu ibarat udah kecil, supply-nya terbatas, tapi nggak ada resiko. Karena itu dia naik banyak in terms of currency dan in terms of market. Nah, tapi Indonesia sebetulnya juga gaining traction. Karena reaction pertama tadinya India versus Indonesia, India itu menang banyak. Nah, terus mulailah India keluar perang dengan Pakistan dan seterusnya. Sedangkan di Indonesia directionally sebetulnya improve kan. Artinya adalah in terms of policy orang sekarang udah lebih ngerti pemerintah maunya kemana. Kemudian in terms of macro juga lebih stable. Artinya adalah directionnya itu improve gitu. Rupiah udah berhenti melemahnya, yield udah peak gitu. Sehingga sebetulnya discount dari Indonesia market to India itu mengecil. Nah, yang terakhir adalah Indonesia versus Vietnam. Nah, ini juga kelihatan bahwa Indonesia itu gaining ground versus Vietnam karena di Vietnam 30-40% dari ekonomi mereka itu tergantung ekspor. Sedangkan di Indonesia jumlahnya jauh lebih kecil. Net ekspor kita paling juga 3%. Gitu. Jadi preference-nya nomor satu adalah defensif Singapura. Yang kedua adalah domestic economy India dan Indonesia. Dan yang ketiga domestic economy itu yang kedua, karena Indonesia versus Vietnam kelihatan. Dan dalam ekosistem domestic economy India dan Indonesia is the largest market. Nah, within ASEAN kelihatan yang appreciate paling banyak sebetulnya Singapura dollar. Jadi kalau kita ngobrol sama currency trader di Singapura, biasanya mereka banyak orang yang memperkirakan bahwa by end of 2026 Singapura dollar itu bisa 1-to-1 to US dollar. Kalau dalam konteks USD IDR nanti tinggal dilihat apakah BI akan menggunakan kesempatan ini untuk mengkoleksi lebih banyak reserve dan rupiahnya ditahan supaya tidak terlalu kuat atau dibiarkan menguat. Tapi itu juga yang menyebabkan kenapa Bank Indonesia itu bisa cut rates lumayan leluasa di kondisi yang ada hari ini. Kemudian kalau Thai Baht, Filipina dan Malaysia itu sebetulnya relatif lebih kecil secara market. Tapi untuk Vietnam dong, mereka terus melemah. Kenapa? Karena balik Vietnam itu 30-40% ekspor. Dan dengan tarif, mereka mesti net off pricing-nya dengan cara melemahkan currency mereka sehingga mereka bisa tetap ekspor. Sebenarnya key-nya itu, karena itu dia lawan arah sendiri. Nah, bedanya adalah gini, kalau untuk negara yang surplusnya besar seperti Vietnam, pelemahan mata uang itu impact-nya berbeda dengan negara yang defisitnya besar. Artinya adalah bukan berarti bahwa bagi Vietnam, pelemahan Vietnam dong itu bad. Simply artinya mereka need to stay competitive in global market. Jadi mereka mentolerate pelemahan di Vietnam dong. Nah, kemudian ini real rates. Real rates adalah interest rate dibandingin dengan real inflation in every country. The higher it is,
the less growth expectation. The lower it is, the higher growth expectation. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat kasusnya Indonesia, sebetulnya ekspektasi akan growth di Indonesia itu mulai improve karena real rate turun. Tapi kalau kita bandingin dengan on the extreme and Vietnam real rates, sebenarnya expectation of growth di Vietnam itu very high. Karena mereka itu ekonominya diperkirakan akan tumbuh 7-8%. Nah, impact-nya tarif itu ekonomi diperkirakan akan turun growth-nya dari 8 ke 5. Nah, karena itu mereka segera melemahkan Vietnam dong supaya real growth-nya itu bisa tetap di 8 gitu. Tapi itu extreme end ya. Indonesia versus Vietnam. Yang satu pure domestic, yang satu pure export. Nah, sedangkan negara-negara lain itu somewhere in between. Dengan picture yang ada, kelihatan bahwa sebetulnya per hari ini setiap negara cuma protect their own economy. Dan in the case of Indonesia, karena Indonesia is a big domestic market, this lower rates is a good news. Karena kalau di Indonesia, kejadiannya adalah inflasi yang terlalu rendah, artinya purchasing power juga weak. Jadi, dan pada saat yang sama, kalau bond yield terlalu tinggi, sebenarnya orang tidak ada insentif untuk berinvestasi. Jadi, ketika bond yield-nya turun dan inflasinya mulai naik, sebetulnya itu baik bagi ekonomi karena dan orang akan mulai berpikir, oh daripada taruh uang di bank, mending kita buka toko, beli inventory dan seterusnya. Jadi ini good news sebetulnya. Nah, kemudian dari segala kejadian itu ada beberapa tema yang ada di market hari ini. Yang pertama adalah money is expensive. Jadi the era of cheap money itu sudah selesai. Per hari ini setiap dolar, setiap rupiah itu orang akan tanya, ini uang perginya kemana, kenapa, dan seterusnya. Yang kedua adalah sell US dollar dan US asset dan move to Asia. Jadi kita ngelihat banyak asset reflation itu happens across the board. Kemudian nomor 3 itu de-rating of growth stocks dan de-rating of reliable dividend play dan government bonds dengan low deficit. Kenapa demikian? Karena secara tema memang ekonomi itu ekspektasi akan growth-nya weaker, dan orang sekarang melihat reliability itu juga penting, dan karena itu ada switch. Jadi teman-teman bisa mulai lihat banyak defensive stocks itu mulai naik harganya. Kemudian rising capex terutama in defense, teknologi, dan onshoring. Jadi self-sufficiency atau kemandirian dari produksi di setiap masing-masing negara itu sekarang jadi penting. Dan orang itu berinvestasi banyak di sana. Dan ini terjadi juga di mana-mana. Kemudian weaker headline growth environment karena supply chain-nya breaks. Nah, artinya adalah karena trade ujung-ujungnya adalah efficiency. Kalau less trade artinya less efficient. Maka pertumbuhan itu by nature turun dan inflasi naik. Karena secara supply chain dia tidak se-efficient sebelumnya. Kemudian nomor 6 adalah job losses. Itu massive sekarang. Kenapa? Karena big corporates-nya fokus dengan investing in technology to make the company more efficient, dan to some extent sebetulnya untuk net off the impact of tariff on their margin. Caranya, dan human resources itu kan selalu jadi big cost item gitu ya. Karena itu big corporate itu cut jobs sebenarnya di mana-mana. Dan kemudian medium dan small business itu banyak yang lose its business karena tarif. Karena tadi ketika big corporate cari supplier baru, sebetulnya kan dia rentetan supply chain-nya panjang. Nah, ketika dia pindah, banyak medium and small business itu kehilangan bisnisnya. Dan itu yang menyebabkan job losses juga tambah
accelerate. Nah, yang nomor 7 adalah cerita tentang AI. Jadi AI itu bisa digunakan untuk mengerjakan banyak hal yang basic dengan menggantikan manusia sebenarnya itu. Dan karena itu kita lihat banyak capex itu data center dan seterusnya. Ujung-ujungnya balik lagi, this tariff itu membuat ekonomi less efficient. On the other side, company itu try to net off the impact dengan accelerate technology adoption. Nah, terus what to do in this type of environment? Number one, cash flow is key. Jadi it's not cash, it's not gold, it's not Bitcoin, but cash flow. Artinya adalah ketika lihat company, ketika kita dagang dan seterusnya, number one is cash flow. Kenapa cash flow itu matters? Karena kalau bisnis yang bisa generate cash flow yang stable, artinya bisnis itu benar-benar orang atau customer itu sebetulnya butuh. Kemudian kalau dia bisa generate cash flow yang stabil, artinya secara pricing dia itu globally competitive. Nah, ini kenapa penting? Karena di era ketika China itu menjadi lebih powerful, semua industri itu akan bersaing dengan China. Sebenarnya kurang lebih gitu. Walaupun mereka di tax, bikin susah dan seterusnya, tapi kalau produknya secara quality itu lebih tinggi dan harga lebih murah, itu yang bisa membuat cash flow itu mendadak disappear. Karena mendadak bisnis itu bisa hilang demand. Gitu. Jadi kalau cari company, make sure cash flow-nya bagus. Yang kedua adalah belilah lower interest rate environment beneficiary. Kenapa? Karena dari semua uncertainty ini yang pasti adalah interest rate itu pasti turun. Karena growth expectation turun. Nah, untungnya di emerging market adalah secara relatif valuasi itu lebih murah. Seperti yang tadi kita kasih lihat di chartnya. Dan fiskal itu secara umum di emerging market sebenarnya jauh lebih konservatif. Jadi ketika developed market itu defisitnya udah nggak karu-karuan, interest rate di emerging market itu by nature pasti turun. Dan yang pasti itu. Nah, yang sedikit lebih tidak pasti adalah tentang komoditi. Komoditi ini sebenarnya ada dua view. Artinya adalah ada orang yang berpikir, oke, kalau US dollar lose its dominance, maka belilah komoditi karena everything itu bakal di benchmark back to komoditi. On the other side, ekonomi itu sebetulnya weak kan. Artinya adalah komoditas itu tidak, demand-nya tidak setinggi itu. Nah, jadi sebenarnya di komoditi itu ada dua faktor yang saling berlawanan. Jadi kita lihat aja beberapa bulan ke depan kira-kira impact-nya apa. So far, komoditas itu geraknya sangat bottom up. Artinya adalah kalau coal, biggest supplier-nya Indonesia, and then ada case-nya HBA, ya dia bisa turun sendiri. Copper ekspektasinya lain lagi, gold ekspektasinya lain lagi gitu. Jalannya masing-masing. Kenapa? Karena secara tema sebenarnya dia nggak ada tema. Dan komoditas itu directly impacted by this tariff and uncertainty. Yang berikutnya lagi adalah electrification trend itu bakal accelerate. Jadi anything yang related dengan elektrifikasi, power plant, electrical engineering, terus robotic stocks, quantum computing, data center, dan seterusnya itu boom. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat AI itu kalau dibanding orang untuk mengenerate kemampuan berpikir yang sama, sebetulnya memerlukan 500 sampai 2.500 kali more energy. Nah, mungkin ini ada sedikit tabel. Ini AI versus human. Jadi human itu secara umum kita perlu konsum 2.000 kalori per hari. Itu kira-kira jumlahnya 2.300 watt hour dengan asumsi harga makanan $3 per hari. Nah, kalau AI itu untuk mengenerate equivalent amount of compute atau thinking capacity
itu perlu 10 sampai 50 ribu watt hour. Dan assuming electricity price itu 9 sen per kilowatt hour secara agregat, sebetulnya operating cost mereka itu mirip dengan orang. Jadi kalau daily cost assuming $3 per hari, AI itu bisa 90 sampai 450 sen atau $4,5. Gitu. Karena itulah kita itu melihat banyak job losses, karena secara economically speaking, kalau kita nggak bisa hire orang baru, ya udah kita pakai komputer, mirip-mirip lah hasilnya. Nah terus, tapi apakah dengan AI ini sebetulnya dia bisa menggantikan semua orang di dunia ini? Jawabannya adalah teorinya bisa, tapi tidak cukup energinya. Kenapa? Karena untuk mereplace 8 miliar orang diperlukan 80 sampai 400 terawatt of electricity capacity versus current global capacity itu cuma 25 gitu. Jadi kalau yang kita lihat bahwa di media itu people are so aggressive in promoting AI will replace everyone, and then sebentar lagi semua kita nganggur aja, santai-santai, pasti uang datang sendiri dan seterusnya. Sebenarnya not that simple, karena walaupun technologically speaking it's doable, tapi energinya itu sebenarnya nggak cukup gitu. Jadi per hari ini AI dan seterusnya itu pakai 2-5 gigawatt, itu udah combine all models dan seterusnya. Sedangkan untuk replace orang itu hari ini pakai 160 gigawatt gitu. Jadi secara real AI itu despite the hype itu baru 3% sebetulnya. Dan secara efisiensi sebetulnya orang itu tetap jauh lebih efisien, karena ini operation per joule ya, measure-nya itu 50 juta, sedangkan AI itu 100.000 maksimum. Jadi orang itu sebenarnya secara umum untuk menghasilkan hal yang sama tetap jauh lebih efisien. Karena itulah dia energy ratio-nya 1:500 sampai 2.500 kali gitu. Jadi apakah AI akan menggantikan kita semuanya? Not that simple, sebenarnya gitu sih simpulan. Nah terus berikutnya adalah cerita tentang apakah US itu akan kehilangan status of reserve currency dan seterusnya. Nah poinnya adalah not that simple. Kenapa? Kalau kita lihat di chart ini, market cap dalam US dollar for S&P itu 52 triliun dolar, Nasdaq itu 32 triliun dolar, alternatifnya itu nggak ada sebetulnya. Jadi euro market, the whole euro itu cuma 12 triliun. Jepang itu 6,6 triliun, Hang Seng itu cuma 3,5 triliun, India 2,2 triliun, dan IHSG itu 750 miliar. Memang so far ketika mereka atau investor keluar dari US pindah ke yang lebih kecil, marketnya otomatis market yang lebih kecil naiknya cepat. Tapi apakah market yang lebih kecil ini bisa menggantikan US yang 50 triliun? Jawabannya sebetulnya nggak mungkin, karena walaupun mau in reality itu it's impossible to do gitu. Jadi ke depan tetap US akan menjadi dominan, mungkin dia performing less, which is a good news for emerging market. Nah terus kalau dari sisi hitung-hitungan kasar, DCI itu bisa naik berapa sih? Sebenarnya poin pertama adalah DCI itu di market dapat diskon besar karena kalau kita hitung balik dia account for 2.5% IDR depreciation every year. Nah, 2,5% ini kelihatannya kecil, tapi kalau di translate jadi valuation itu sebenarnya equals to 20% discount. Kenapa? Karena kalau kita balik ke chart ini, ke grafik ini, ROE ya. ROE dalam rupiah DCI itu 12%, tapi ROE dalam dolar di S&P itu 18,5%. Artinya kalau yang 12
9,3 dikurang 2,5 itu kan 9,8. Nah, 9,8 itu kalau kita translate dari PE itu yang explain kenapa JCI itu cuma di trade di 11,9 kali, sedangkan S&P itu 22 kali. Nah, jadi ke depan kalau asumsi depresiasi dari rupiah ini bisa mengecil, chance-nya adalah discount-nya ini bisa mengecil. Gitu. Jadi walaupun kesannya kecil 2,5%, tapi kalau 2,5% diimplement ke ROE itu jumlahnya 20% gitu kan. Karena 2,5 dari 12. Nah, tapi kalau assuming 20%-nya stay, sebetulnya fair-nya IHSG di 7.600. Kalau dia bisa mengecil, artinya adalah rupiah itu ekspektasinya lebih stabil karena segala hal yang terjadi di global dan diskonnya mengecil ke 15, harusnya dia di 78. Kalau bisa jadi 0, ya tinggal tambah 15% dari 7.800. Gitu. Jadi going forward, apa yang akan terjadi ya post US exceptionalism ini lantas apa gitu kan? Ya tinggal tergantung balik lagi ke domestik. Apakah domestiknya itu bisa growth lebih baik, bisa provide environment yang baik untuk pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Karena kalau bisa, chance-nya adalah ya ini, ekspektasi market yang pricing in 2,5% CAGR IDR depreciation itu bisa hilang. Dan itu artinya adalah market kita bisa re-rate by 20%. Kemudian yang terakhir adalah screening liquidity. Nah, di dunia yang didominasi oleh MSCI, ini jadi penting. Jadi kalau pakai 70% coverage dari market untuk MSCI, based on free float market cap, Indonesia itu yang masuk screening global cuma 30 saham ini. Gitu. Kemudian kalau menggunakan asumsi yang lebih relax, MSCI small cap dan seterusnya itu 85%. Itu kira-kira ada 71 saham sampai bawah. Batasnya cut off-nya di Pakuwon. Mungkin itu sih. Kalau yang terakhir untuk berbagai informasi yang related dengan presentasi ini, teman-teman bisa follow Instagram di @propadaboy. Thank you. Balik ke situ. Itu ya itu emailnya sama Instagramnya kalian follow. Dia Hanel ini aktif banget untuk mengedukasi teman-teman, jadi lumayan buat kasih insight juga kira-kira global market tuh gimana ya, kayak sering diupdate deh pokoknya dari macam-macam deh, pokoknya follow banget, follow aja. Oke, menarik banget ya untuk webinar hari ini, walaupun mungkin pagi-pagi ini masih belum pada bangun, belum pada ini, kayak yang nanya dikit banget. Malah nanya saham. Oke, mungkin kita nanti baru kita bahas saham ya. Kita akan bahas dulu mengenai yang tadi dibahas. Jadi menurut Hanel saat ini kan PE market itu 11,9 kali ya. Jadi lebih rendah daripada rata-rata market global yang sekarang ini 15 kali PE. Dan S&P 500 memang udah 22 kali. Jadi ini ada potensi kenaikan sekitar 21-25 jika diasumsikan berdasarkan valuasi, jika GCI itu ngikutin atau balik ke harga rata-rata global ya, disesuaikan dengan PE dan dividen. PE, PBV dan dividen yield. Jadi menurut Hana, kira-kira kalau sektoral yang masih prospektif itu seperti apa? Apa tetap banking sector sebagai the biggest market cap, atau sekarang kan orang bilang ini udah ada dua kubu nih antara the ordinary LQ45 versus Konglong Stock. Konglong Stock as we know it's not cheap, tapi mereka banyak banget story, banyak banget corporate action, itu yang membuat saham mereka itu bertahan di harga tinggi ya, karena memang mereka keep on expanding, keep on growing, dan create so many
sentimen atau story lah ya. Memang saham itu kan naik harus ada katalis ya. Misalnya mau akuisisi ini, mau akuisisi itu, mau jadi IPO anak usaha, jadi banyak gitu loh katalisnya. Itu yang membuat Konglostock itu susah turun juga gitu karena maintain dengan banyaknya corporate action. Jadi apakah kita udah lebih, maksudnya udah boleh tertarik untuk banking sector? Kalau lihat potensi kenaikan begini kan biasanya yang ngedrive index itu dulu used to be banking sector, tapi kalau sekarang kita lihat kegantian, bankingnya istirahat, nanti Konglostocknya yang ada story naik. Konglostock ada kena sentimen atau kena profit taking, dia turun, banking stocknya nahan karena kemarin kebetulan BI baru cut rate. Jadi sektornya apa sih yang menarik? Tetap banking kah? Oke, poin pertama dari sini adalah sebenarnya dengan situasi hari ini, nomor satu adalah back to basic, alias mainnya itu balik ke cara old school. Artinya adalah harganya berapa, company-nya sebenarnya benar-benar bottom up gitu kan. Kenapa? Karena satu, tidak ada certainty. Jadi sebenarnya tema itu gampang break hari ini. Hari ini karena apa? Orang yang bikin temanya tiap hari ganti-ganti pikiran. Benar-benar setuju sih. Jadi pusing orang. Gitu. Itu poin pertama. Jadi fokusnya balik lagi cash flow. Bisnis ini menghasilkan uang nggak? Karena apapun story-nya, as an investor, kalau uangnya nggak balik ke investor, ya sebenarnya nggak ada value-nya gitu kan. Yang kedua adalah konteksnya adalah money is expensive. Nah, cerita tentang capex, prospek, dan seterusnya, itu hari ini cuma ada di dua hal sebetulnya. Satu, AI related spending, artinya adalah data center. Yang kedua adalah energy stocks. Energy stocks, kenapa? Karena yang ini ceritanya. AI itu pakai banyak energi, artinya adalah kalau orang invest di energi, terutama renewable, prospeknya emang gede gitu. Coba itu, karena perhitungannya itu udah kelihatan 500 kali dari orang gitu kan. Jadi kalau tadi kita ngobrol gitu, cerita tentang Pegio kenapa bisa kayak begitu, benar. Make sense sih. Memang di mana-mana kayak gitu. Jadi hunger for power itu real karena perhitungannya ini. Gitu. Jadi kalaupun kita bangun power plant dikali 3, ya itu baru cukup gitu kan sebetulnya. Nah, jadi yang pertama adalah untuk yang non AI related, fokusnya adalah old school thinking, numbers. Jadi perhatiin aja quarterly result, harga. Kenapa? Karena money is expensive. Tapi untuk di luar itu, tematik itu cuma ada energy dan AI related. AI related itu cuma data center, betul. Dan data center itu kombinasi antara tanah. Jadi kalau saya perhatiin sih di Indonesia adanya apa ya? Delta Mas gitu, dia ada cluster khusus untuk AI, bukan AI, data center, cluster khusus untuk data center gitu kan. Terus yang lain sebenarnya dia compute, artinya adalah semiconductor stocks. Unfortunately di Indonesia nggak ada. Kalau di Malaysia itu ada namanya YTL Power. Itu data power plant invest ke data center. Kemudian electricity dan water. Kenapa? Karena AI data center itu pakai water cooling, pakai radiator. Gitu. Jadi temanya cuma di situ sih. Sisanya yang terjadi adalah karena ada this new technology, price war di mana-mana sebetulnya gitu. Maka balik lagi jadi old school. Cash flow-nya ada nggak? Other than that, ya buy defensive. Artinya adalah kadang-kadang healthcare, karena hospital, contohnya hospital itu adalah salah satu beneficiary of this technology. Karena dia bikin diagnosa itu jadi cepat dan lebih akurat.
Oh, I see. Oke. Yang kedua, defensif itu karena beneficiary dari interest rate. Jadi banyak utility stocks itu juga naik banyak. Karena directionally interest rate itu turun dan balik lagi cash flow itu very strong di utility. Utility Gitu. itu seperti apa sih contohnya? Apakah kayak jasa marga gitu? Nah, kalau di Indonesia case-nya tinggal diperhatiin aja case by case. Apakah dia cash flow-nya improve nggak? Jadi yang the best sebenarnya gini, kalau cash flow-nya improve dan interest rate turun gitu kan. Oke. Nah, in teori harusnya telco. Iya. Tapi kejadiannya di Indonesia adalah telco itu ternyata purchasing power-nya weak gitu kan. Jadi nggak exciting growth-nya. Tapi kalau di Singapura misalnya Singtel itu doing well karena kelihatan bahwa orang itu begitu pakai AI, teknologi dan seterusnya, Data. phone bill-nya naik. Iya benar Tapi sih. di Indonesia case purchasing power-nya menang gitu lawan this trend. Sama Jadi itu nggak sih kalau di Indo punya case yang berbeda seperti will be provided with cheap internet, itu juga akan mengganggu pertumbuhan telco. Kalau itu sih it's a function of competition. Artinya adalah akan selalu ada orang yang provide something yang cheaper. Itu normal lah. In any sector pasti ada gitu kan. Okay. Player itu kan provide selain high value item, pasti ada yang try to provide for the mass market. Okay. Nah, tinggal kan sebenarnya kalau ada new player main dengan harga lebih murah, ya nanti competition aja. Tapi yang pasti adalah gini, dengan teknologi yang ada hari ini, orang itu perlu speed dan capacity yang jauh lebih tinggi dibandingin sebelumnya. Kenapa? Karena AI itu bedanya dengan akses internet biasa adalah dia itu kita kirim data, terus dia calculate di belakang kan, terus kirim balik. Nah, begitu kirim baliknya ini, itu udah bukan lagi dalam bentuk teks, tapi bisa dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dalam bentuk suara. Nah, itu yang bikin internet usage itu lompat sebetulnya gitu. Dan this technology itu change everything. Kenapa? Karena tadinya kan kita pakai orang untuk edit video. Caranya adalah data itu di-download ke komputer kita kan. Terus kita edit video di komputer kita. Terus kita baru upload ke YouTube atau Instagram dan seterusnya. Tapi dengan AI itu enggak. Semua data kita itu kerjanya udah di cloud, artinya di data center. Jadi yang ada di front end, di hadapan kita, itu tinggal interface-nya aja. Nah, ketika kita tarik data, upload, download, itu yang di-upload dan di-download itu kan udah bukan teksnya. Jadi gini, dulu, ini komputer kita nih, belakangnya itu YouTube, terus kita kerja, datanya kan ada di sini. Kalau sekarang enggak, datanya ada di sini. Nah, tapi communicate dengan komputer kita itu kan pakai internet. Nah, yang dikomunikasikan itu sudah bukan lagi teks, tapi video dan continuous lagi, karena dia bisa diedit, bisa diganti gambarnya dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya secara natural artinya adalah telco demand untuk internet itu naiknya berlipat-lipat. Benar sih. Itu karena itu telco itu seharusnya boom. Karena ya teknologinya ganti aja. Dan anything yang related dengan listrik. Karena listrik saya aja pakai baterai sekarang tiap setengah hari udah harus charge. Berarti yang terkait dengan teknologi apa ya nih sebutnya, beda sama tech stock yang dulu ya. Tech stock kan ini utilities jatuhnya. Iya. Electricity, electric
electrical equipment related, Uh-uh. anything untuk bikin handphone Mm-mm. dan komputer. Mm-mm. Terus anything yang menghubungkan kedua itu, artinya adalah kabel, terus fiber optik, Mhm. terus listrik, terus software developer, kalau ada software developer itu yang Sumber energi listrik misalnya coal atau gas, katanya itu konsumsi akan gas kan, karena kan lebih ke green ya mungkin, jadi gas itu katanya kebutuhannya akan sangat tinggi kan untuk memenuhi AI ini gitu. Sebenarnya gini, green atau tidak itu tidak ada masalah bagi si AI. Yang masalah itu bagi kita sebagai orang, sebagai manusia. Kalau semuanya coal dibakar ya langit jadi abu gitu. Sebenarnya itu sih isu. Iya. Okay. Jadi makanya yang dikejar adalah renewable, karena renewable itu bisa fulfill the demand tanpa mengorbankan kita sebagai manusia gitu kan. Oke. Tapi tematiknya itu ke arah sana lah. Oke. Ya sangat jadi, cepat dan itu sebenarnya sangat match dengan realita bahwa di luar this AI capex everything itu price war, sehingga interest rate turun gitu. Karena memang cash-nya itu kayak pindah gitu ke sana. Oke. Jadi kalau lihat tema begini, jadi balik lagi, jadi banking itu masih menarik apa enggak? Atau banking yang lebih banyak pengembangannya? Oke. Banking yang menarik adalah satu, banking yang bisa cater ke energy producer. Jadi mesti lebih detail tuh dicari siapa yang paling banyak funding energy producer. Oke. Yang kedua adalah ada nggak bank yang funding banyak power plant. Dan yang ketiga adalah bank yang funding banyak telco. Oke. Karena bank itu kan sebetulnya dia cuma capital. Artinya adalah dia cuma, tapi capital is, atau growth dari capital itu kan a reflection of reality gitu. Reality-nya itu apa? Nah, reality-nya adalah yang grow ya anything yang related sama this new technology. Dan di luar itu malahan price war gitu. Jadi kalau kita lihat ada sektor-sektor tertentu yang malah NPL-nya naik. Kenapa? Ya karena ini cash flow-nya mendadak dry up. Kenapa dry up? Karena tadinya dia dagang lancar biasa gitu ya, mendadak kok nggak laku ya dagangan saya. Ada daya beli ya. Sebenarnya bukan daya beli is one thing, tapi sebenarnya orang itu berubah gitu kan. Oh, tadinya kita spend on something, jajan dan sebagainya. Sekarang pindah ke beli games, beli apa gitu. Nah, itu waktu perubahannya kejadian untuk ekonomi yang tadinya jalan lancar, itu ibarat saham nggak ada likuiditas mendadak. Karena demand-nya hilang. Sebetulnya itu. Jadi, nah problemnya gini, dulu kejadian ini tuh waktu e-commerce contohnya, kejadiannya itu over 5 years. Kalau sekarang enggak, over 5 months. Iya, cepet banget. Jadi kadang karena kalau kita lihat dalam konteks market aja ya, market correction itu kemarin yang S&P minus 20, itu kalau kita hitung pakai valuation, itu sebenarnya koreksinya itu udah kayak krisis 2009. Tapi krisis 2009 dulu 3 tahun kan? Dari 2007, 2009 terus recover. Yang sekarang 3 bulan. Langsung. Dari tarif, jebol, sampai recover itu 3 bulan. Jadi bener. Kita udah ngelewatin siklus yang sama, speednya 10 kali. Kira-kira gitu. Oke. Jadi kalau nggak sadar kok, kenapa ya jadi begini? Iya. Dan kalau orang yang mungkin mikir secara makro banget, memang kalau dari data kan kita nggak terlalu bagus ya, dari data, dari currency
mungkin akan susah gak sih untuk bullish gitu. Karena gini, kalau kita pikir dengan krisis 2009 sebagai acuan, waktu dia recover pertama kali, itu juga ketika ekonomi itu datanya masih jelek gitu kan. Nah, tapi bedanya gini, dulu orang itu follow those data itu over 3 years. Sekarang itu data itu kan kita mesti follow-nya quarterly. Karena walaupun kejadiannya sama, time frame-nya jauh lebih pendek. Gitu. Jadi quarterly data itu ketika dia slump, loh kok marketnya malah naik? Yeah. Karena secara siklus pasar itu kita udah di 2010 awal mungkin sekarang. Gitu. Jadi orang udah pikirannya udah ganti kayak 2010, sedangkan orang yang biasa follow quarterly data masih pikir kita di 2008 gitu. Kayak beres terus. Iya benar. Iya beres terus sampai kemarin. Baru ini deh, baru pada kayaknya mulai ada positive tone sama indeks kita sih, which is ya agak telat sih, udah 7.000 soalnya. Karena speed beda. Karena yang kita ngobrol tadi gitu. Orang itu sekarang semua di handphone kan? Iya benar. Jadi real economy sama financial market dulu itu interactionnya slow. Iya. Kalau sekarang enggak, orang pindah nih buy sell di Stockbit, besoknya buy sell di Shopee gitu. Sebetulnya secara aktivitas kan sama. Iya benar sih. Tapi speednya beda. Iya lebih cepat. Kalau cuan sekarang kita buy sell langsung di Voila. Terus nanti dikirim ya, mana ada diskon lagi kan dari promo. Kalau kita beli di toko kan nggak ada promo apa-apa sebenarnya. Tapi kalau di e-commerce kan sering sekali ada promo ini, promo itu, dan speednya abis itu datang lagi baru. Kita nggak usah loncat ke toko lain gitu, di platform yang sama kita udah bisa beli gitu. Malamnya atau nggak kita mau cari makanan malam-malam kita pencet di Shopee, besok pagi udah dikirim. Nah, jadi dulu kalau kita bandingin ya, orang yang trade saham, kalau kita teman-teman yang ada yang teman trader gitu yang ngeliatin screen terus gitu kan, sekarang real sector juga runnya kayak gitu persis. E-commerce itu belakangnya persis kayak trader saham. Oke. Dan dia juga ngeriset ya kayak behavior orang lagi tren kemana atau lagi suka apa. Kayak kita punya apa ya namanya feed itu isinya itu yang kita cari. Lagi nyari. Iya bisa begitu ya. Makanya real economy hari ini itu works exactly like stock market, betul. Benar-benar berasa sih. Karena itu orang yang kadang-kadang nggak sadar ngerasanya kok kayak nggak ada apa-apa, sepi-sepi gitu. Padahal itu bukan nggak ada apa-apa, sepi-sepi. Changesnya terlalu cepat aja. Oke. Perubahan behavior orang yang biasanya mungkin ke toko offline sekarang males, mendingan nongkrong misalnya sama temen tapi sambil belanja atau sambil ya buy something yang dulu misalnya dulu ke pasar nih contoh ya, kita tuh mesti datang ke conventional market to buy. Sekarang tuh semuanya ada di apps, kita beli besok pagi udah deliver tanpa harus milih-milih, tanpa harus kotor-kotor, kita udah bisa langsung masak. Kalau dulu kan datang ke pasar, balik, beresin, ini kan kita terima bersih gitu udah terus kalau misalnya kita mau minta udah disiapin, bisa juga gitu. Oke, mungkin kita akan jawab yang kadang-kadang miss gitu, karena itu orang yang argue dengan activity lama, mengargue tentang activity baru, argumennya belum tentu salah. Sebenarnya secara urutan betul. Bedanya adalah speednya beda. Gitu aja sih. Jadi kadang-kadang orang itu kenapa jadi lebih short term minded? Ya exactly karena itu. Oh, I see. Karena teknologinya memang lebih bikin cepat. semuanya jadi jauh lebih cepat. Berasa sih kayak market aja cepet banget. Hari ini A, besoknya B. Hari ini story-nya apa, besok udah berubah lagi ya karena ini ya. Oke.
Terus ada juga nih, oke kita mungkin jawab pertanyaan yang di sini ya. Kok bisa bahas MSCI Foreign Flow ya, lebih dalam cara ngitungnya bagaimana? Kayaknya susah nggak sih MSCI itu formulanya tuh kayak misteri gak sih? Oke, sebenarnya kalau mau hitung MSCI paling gampang gini, download SOP-nya MSCI itu 300 halaman. OMG. Lantas upload dia ke ChatGPT, suruh summarize. Udah, baca summary-nya, terus kita tanya banyak pertanyaan. Karena dulu, balik lagi, itu susah banget mempelajari itu. Yeah. Tapi thanks to teknologi, sekarang kita punya tools ya bikin belajar lebih cepat. Tapi kira-kira secara logik itu dia bikin universe kan. Universe-nya itu mirip gini lah. 70% itu barang apa aja, 85% barang apa aja. Terus kadang-kadang orang suka trade kan, bolak-balik yang mau masuk sini mana, terus yang mau masuk ke sini yang mana gitu kan. Sebenarnya itu kan mainnya cuma di situ. Tapi kalau mau tahu benar-benar detail, resources-nya itu sekarang kita dengan teknologi yang ada jadi enak sebetulnya. Benar sih. Jadi pergi aja ke websitenya, download MSCI calculation. Karena MSCI itu nggak ada bohongnya. Artinya adalah dia open kok. Oh gitu. Bisa dikasih rumusnya segala macam. Tapi kok suka ada masuk saham aneh-aneh sih? Kayak dulu ya. Kayak BEPS ya, kalau nggak salah ya. Itu masuk MSCI. Karena free float market cap. Oh, I see. Jadi semua itu pasti ada maksudnya ada reason kenapa saham ini masuk gitu. Oke. Gitu. Jadi ujung-ujungnya gini, dengan teknologi yang ada sebetulnya quality itu bisa improve. Gitu. Bener sih. Gue berasa lebih pintar gitu ya. Hal-hal yang tadinya cuma bisa di-enjoy dengan harga sangat tinggi, orang sekarang bisa enjoy dengan harga lebih murah. Iya, kayak dulu kan baca report mesti, mesti cari momentum pas. Kalau kita in the middle of kerja kan baca juga nggak konsen ya, ke distract. Baca report yang begitu berhalaman, sekarang tinggal kasih ke chat gitu, summarize aja. Kita tinggal baca, poinnya ini, ya udah. Berasa lebih cepet gitu, berasa lebih ngerti kira-kira. Ini misalnya salah satu sekuritas itu rekomennya apa sih? Kenapa buy ini? Oh karena ini. Oh ya udah. Bener sih. Terus ini teknologi itu amazing. Iya, pertumbuhan apa ya? Mensupport kehidupan manusia biar lebih mudah, itu bener sih. Terus ini ada pertanyaan dari Linda yang sangat menarik nih. MSCI weighting Indo diturunin, apakah flow keluar dari US akan membuat kemungkinan MSCI weighting di Indo itu bisa naik? Nah itu pertanyaan sejuta umat yang benar juga sih. Oke, jawaban simpelnya gini, 52 banding 753 gitu kan. Dulu ini tuh nggak se-ekstrim ini. Oke. Jadi US itu has been gaining market share. Kalau kita assume bahwa pie-nya itu fix, US dengan Magnificent Seven itu gaining market share, maka itu kan come at the expense of other market gitu kan. Nah, pertanyaannya gini, apakah flow balik dari Magnificent Seven bla 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 itu cukup untuk improve the weighting? Ujung-ujungnya itu balik ke saham. Jadi duitnya ada nih yang mau beli, pertanyaannya beli barang apa gitu. Nah, beli barang apa itu is a function of number one, fundamentals. Ada angkanya nggak? Karena kalau ada angkanya pasti ada yang beli. Nggak tahu siapa, tapi ada aja yang beli. Yang kedua, ada temanya nggak? Jadi apakah kita punya barang yang relevan? Poin ketiga, ada yang promote nggak? Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang duduk di sell side gitu ya, kalau mau flow-nya balik, mau weighting kita naik, ya be aggressive in promoting things. Karena itu is a function of on relative basis, size kita berapa.
Coba gitu. Jadi artinya adalah kalau besok pagi JCI itu 9.000 dan bukan 7.000, udah pasti tambah rame, bukannya tambah sepi. Karena as a weight to global market dia naik gitu kan. Nah, ketika market itu naik weight-nya, orang itu berbondong-bondong pasti beli. Nah, terus itu yang pertama tentang activity-nya. Yang kedua adalah tentang size. MSCI itu hari ini itu di follow global fund AUM-nya in total 17 triliun. 10 triliun diantaranya itu pasif, BlackRock, Vanguard, dan seterusnya. Nah, jadi 7 triliun aktif. Yang tadi saya cerita, ada barangnya nggak, ada angkanya nggak, dipromot nggak, itu sebenarnya promot ke yang 7 triliun. Jadi kalau 7 triliun kali 1,5% kan 7 billion something gitu kan. Ya size-nya segitu. 7 triliun 1% 70 billion. Sorry. Nah kalau dia bisa lompat, let's say double gitu ya, jadi 3%, ya 7 upside-nya adalah 70 billion. Nah terus yang pasif itu jadi orang yang ngekor yang 7 triliun ini. Makanya kalau kita lihat saham ya, ketika dia lompat, di bawah liquidity sangat kecil, di atas jadi gede. Ya karena itu sih. Nah problemnya dengan banyak barang di Indonesia adalah setelah dia di atas, fundamentalnya nggak survive. Coba isunya di situ. Jadi yang paling penting adalah cari barang yang bisa dapat flow dan fundamentalnya survive. Nah kalau ketemu barang kayak gitu, itu upside-nya udah bukan 20-30%, 2-3 kali. Oh, bigger ya? Karena tadi naturally dengan this comparison as a size ya, as a market size, it's very easy gitu. Kenapa orang itu bisa beli $100 juta, 200 juta, 300 juta? Karena size kita itu kecil banget di konteks ini. Coba itu sih. Jadi carilah barang kayak gitu. Apa? Ya mesti dicari. Berarti yang mesti valuasinya murah dong. Kalau valuasi mahal gimana? Oke. Sebetulnya valuation itu nggak usah terlalu murah. Yang penting adalah dia nggak extremely high. Kenapa? Karena di waktu re-rating, liquidity itu nggak kenal valuasi sebetulnya. Artinya buat orang yang beli, apalagi pasif, beli saham 5 kali PE, 10 kali, 25 kali sama aja. Tapi jangan 2.000 kali. Kalau 2.000 kali mungkin di blok, biar memang sama. Tapi kalau apakah kita first point untuk belinya itu di 5 kali atau di 15? Actually sama aja. It doesn't matter. Yang matter adalah balik. Barangnya apa, ada angkanya nggak? Terus fundamentalnya survive nggak? Yang berikut, ada yang promote nggak? Ada. Karena kalau kita tahu nih ada barangnya, tapi nggak ada yang promote, diam-diam nggak jadi. Iya sih, bener sih. Ya banyak sih saham yang bagus, under value, tapi nggak naik-naik. Mungkin karena itu nggak ada yang promote nih. Atau ada saham yang dan jadi yang penting lagi satu lagi, orang itu ketika kita di bisnis capital market ya, orang kan suka tanya, oke, kamu cover emang bisa generate trade berapa gitu kan? Itu terbalik. Zaman sekarang itu mesti dibalik. Oke, kita cover dulu, hantam aja dulu. Itu yang akan generate trade. Kita nggak bisa ngandelin, oke, mau ada trade-nya dulu, baru promote. Nggak mungkin kejadian. Alasannya adalah simple. Banyak global institution yang dulunya sangat besar, dia tutup atau keluar dari ASEAN, Asia, dan seterusnya karena berbagai macam alasan lah. Nah, jadi local player-nya itu yang harus agresif sebetulnya in this market.
player, kalau local playernya aja nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin foreign itu beli. Nggak mungkin jawabannya. Iya. Tapi Jadi harus orang lokal. lebih bagus sih lokal playernya aktif, tapi disupport juga sama apa ya namanya, mungkin jangan terlalu ketat kali ya. Kalau kita kan, kalau dulu kan kita lebih leluasa ya. Kayak contoh kemarin ya, aku pengen beli saham yang kemarin tuh baru ada keluar berita, ada diakuisisi, akhirnya saham itu ARA. Kita mau beli itu, baca wah ternyata udah UMA. Ya udah kita beli yang rumornya yang beli si saham B ini ya. Kita beli saham B, ya kita cek lagi ternyata dia UMA juga. Waduh, jadi bingung nih kalau misalnya terlalu ketat ya regulator itu, buat retail itu jadi susah gerak juga gitu. Mungkin lebih kalau sedikit dikendorin remnya itu mungkin bisa lebih rame lagi loh marketnya. Bisa lebih apa ya? But I don't know how to comment. Iya benar. Kita nggak mengkritisi regulator ya, itu kan balik lagi ke mereka punya kebijakan. Cuman ini kayak experience dari beberapa pengalaman beli saham yang lagi hype atau rame karena dia ada rumor corporate action. Saham itu kalau ada rumor on corporate action kan pasti naiknya gila-gilaan dong. I think it's very normal, itu happen di belahan dunia manapun. Misalnya mau diakuisisi, ya terserah, nanti balik lagi mau akuisisi di harga murah mahal atau itu biasanya nanti tuh setelah announcement atau baru ya udah ada announcement resmi, baru sahamnya terkoreksi atau lanjut naik tergantung diakuisisi di berapa. Tapi kalau terlalu padahal kadang ada saham yang udah mensubmit dia akan ada corporate action begitu rame, tapi memang secara ya regulasi ada sinyal-sinyal UMA gitu, jadi kayak orang lagi ke pesta tiba-tiba dibubarin gitu ya. Kalau misalnya disupport lebih relax mungkin akan lebih rame ya pasarnya nanti ya, bisa lebih heboh nih, indeks bisa cepat balik nih ke 8.000 lebih nih kalau begini. Oke, mungkin kita akan nanya. Kamu susah sih, nggak usah komen. Sebenarnya gini, kalau kita lihat regulator di mana-mana ya, biasanya harus regulate. Nomor satu adalah company itu tidak boleh bodong. Itu nomor satu. Tapi kalau market price swingnya ya, kita ngomong swing, sebetulnya itu wow. Itu market kan namanya kan, investor buy stock. Ya, jadi kalau kita lihat market yang udah lebih mature, US, China, market swing itu kalau dia ada bad news, contohnya United Health kemarin, itu big caps hilang 40-50% dalam 3 hari. It's okay. Karena memang the reality itu kayak begitu. Nah, tapi yang diregulate habis-habisan oleh SEC adalah satu, angka laporan keuangannya itu diaudit nggak, diaudit dengan benar nggak, apakah mereka filing disclosure yang sesuai requirement SEC atau enggak, begitu sih. Tapi karena gini, kalau market yang lebih mature, itu orang udah bukan jual beli saham lagi, betul. By the business mereka kan? Mereka jual beli option, jual beli itu udah lebih gila lagi. Mainnya pakai margin, pakai leverage segala macam. Makanya gerakannya itu bisa ekstrim gitu. Dan itu yang generate liquidity. Oke. Dan liquidity itu ujung-ujungnya ini, market dibandingin sama global market. Ya itu kan karena liquidity yang di-create. Berarti kan kuenya sebenarnya satu ya, cuman kayak pindah-pindah market aja ya. Ya, jadi kita mesti bayangin bahwa IHSG itu kan cuma satu di antara mungkin 150 market gitu di dunia ini. Nah, tinggal itu ibarat kita punya ruko nih. Promosinya orang lain pakai mic, pakai dangdut dan
Iya, terus iya. gitu ya, semua orang datang. Jadi kita di dunia yang gila gitu ya, quote unquote, ya mesti ikut agak gila sih, kalau nggak attract any buyer gitu kan. Benar sih. Gitu. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan juga, bagaimana nih respon market dengan penerapan tarif Trump terbaru ke Uni Eropa yang akan dimulai 1 Juni? Ya, ujung-ujungnya ini follow this chart aja. Di XY Euro USD, apa yang terjadi di sini? Kenapa currency itu jadi penting? Karena currency itu kan refleksi dari real trades. Waktu kita dagang barang di-convert jadi uang gitu kan. Artinya adalah kalau tarif dia naik, perdagangan antara Amerika dan Euro itu pasti turun. Nah, ketika perdagangannya itu activity-nya turun, apakah Euro itu bakal lompat atau bakal collapse? Let's see. Itu nanti tergantung dengan capital account sebetulnya. Oke. Tapi intinya gini, impact dari tarif itu lihatinnya di currency. Karena currency is the tools gitu kan untuk dagang. Ini ada tanya lagi, dia sebenarnya nanya saham apa yang stabil atau tahan banting terhadap isu negatif. Mungkin lebih kita bilang defensive stock ya. Menurut Hanel, apa sih yang consider sebagai defensive stock di market kita? Apa masih consumer as a backbone? Yang kelihatan belakangan sih contoh kayak Kalbe seperti itu bagus. Karena consumer resultnya ada, yeah. Terus dia beneficiary of stronger rupiah, terus harga udah turun banyak gitu kan, tapi nggak tahu ya, tanya broker masing-masing. Benar. Berarti kalau gitu konklusinya consumer sector dong masih. Kalau saya sih percaya balik ya, sebenarnya market itu nggak ada tema. Iya. Jadi lihatin aja saham per saham. Story, mesti ada story-nya kali ya. Dan kalau ketemu story-nya cepet-cepet dipromot supaya ikut. Iya, aku ada ketemu satu saham. Aku suka nih story-nya. Tapi kayaknya belum attract more attention ya. Mungkin karena masih lama ya. Itu kemarin aku sempat baca yang ESA itu. Karena kan dia akan merubah dari grey ammonia ke blue. Kemudian yang menarik kan SAF-nya itu, bioaftur. Jadi dia akan merubah limbah kali ya, limbah CPO jadi bahan bakar untuk pesawat terbang. Itu story menarik kan? Tapi memang masih long term 2027. Mungkin karena itu juga yang belum attract orang untuk rame ya. Mungkin ya rame ada yang ngumpulin, tapi untuk naik kencang kayaknya belum sih. Mungkin karena story wise ya itu masih panjang untuk lihat bisa nggak jalan apa enggak. Mungkin karena situ sih. Oh ya, terus apa ya? Kemarin kan kita ada baca ya, wacana katanya mau buka 3 shift nih market. Lu ada komen gak sih on this? Gue sih udah pusing aja 3 sesi, kapan kita istirahat ya. Tapi nggak tahu sih jamnya. Kalau saya jadi di posisi IHSG hari ini, harusnya kita yang jadi pertama buka 24 jam. Gila. Karena kalau terbalik kejadiannya ya, US yang buka 24 jam. Nasdaq yang 32 triliun traded 24 jam, kita traded 12 jam gitu misalnya. Itu udah pasti market cap yang ini hilang. Pindah. Tapi kalau kita terbalik di kejadiannya, kita yang 24 jam dulu, kita ada chance untuk gain di sini. Aduh gila, 24 jam nih brokernya gimana? Tidurnya kapan? Kalau buy side sih enak ke buy side. Enggak. Tenang. Yang kerja itu oke, dia tetap bisa di limit.
yang tidak dilimit transaksinya. Hmm. Coba gitu. Dan transaksi itu elektronik kan. Contohnya crypto market. Ya nggak tahu siapa Iya, yang 24 jam tapi sih itu. jalan terus. Ya, Iya. stock market itu harus keep up gitu, bahwa the reality is ketika kita kecil secara market size, kita itu better provide something unique gitu kan. What is the uniqueness of Indonesian IHSG? market. Kita trade 24 jam. Wow. Ya, itu bisa jadi generator of traffic. Karena kalau dibalik, oke, ternyata yang waktu propose itu Nasdaq yang goal dulu nih. Ya udah, indeks lain tidak relevan. Dan gini, this phenomenon itu bukan hanya isu di IHSG, enggak. Singapura juga kan. Di Singapore Exchange, SGX itu jumlah delisting lebih besar daripada jumlah listing. Karena apa? Karena company yang pergi ke Singapura, dia pikirannya, oh ya, kita maunya listing di US karena targeting this 52 trillion. Gitu kan, ya make sense gitu kan, banyak nggak make sense. Jadi this issue itu, it's everyone punya issue excluding US, gitu. Waduh. Jadi ya better kerjain aja gitu kan. Aduh, gila deh, nggak kebayang deh. Kalau Tapi nggak apa-apa, karena kan gini, kita waktu misalnya mau kontak cerita hanya ada dari jam 9 sampai jam 5 GMT plus 7. Iya. It's okay, people akan adjust. Tapi the continuity of the market itu order. Itu nggak perlu di-restrict. Oh, tapi yang kacau nanti nih, kayak misal contoh kayak Trump kemarin, dia kan US kan marketnya malam, kita malam, dia kan pagi. Wah, dia ngomong apa-apa, terus marketnya jebol, terus brokernya lagi pada tidur semuanya. Itu mau advice kliennya suruh sell, tahu-tahu pagi-pagi kita udah kena ARB semua dong. Itu sih. Tapi mungkin ya setelah diimplement mungkin kita akan beradaptasi ya. Mungkin akan jadi seru ya. Akan seru karena omset akan naiknya berlipat-lipat ya. Kalau in my experience itu lebih seru. Karena gini, pertama kali crypto market buka 24 jam. Iya, 24 jam. Bingung gitu. Tapi lama-lama ya adjust aja sih. Oh ya tetap aja ujung-ujungnya tidur juga. Iya. Jam 11 malam ya tidur. Itu lebih volatile. Karena kita itu orang itu akan beradaptasi lah in terms of cara dia invest, cara dia berpikir. Karena ya marketnya gitu. Ya nggak apa-apa lah. Intinya nggak apa-apa dan market itu nggak apa-apa. Something good lah buat in your opinion kalau untuk wacana 24 jam ini ya. Dan better kita yang initiate, bukan kebalikan. Karena kalau kebalikan itu sama aja yang gede gain market share. Tapi kalau kita duluan, yang kecil mungkin ada chance untuk gain market share. Oke. Menarik. Terus apa lagi nih, kayak coba aku tadi, aduh, langsung sakit kepala memikirkan. Tunggu, aku lihat cek ya yang di sini baik pertanyaan. Aduh, ini lebih banyak tanya ke stok. Lu mau jawab yang stok per stok apa nggak usah? Buat cerita aja deh. Ini yang tarif Eropa kita udah jawab ya. Ini pertanyaan tentang oil price. Kalau oil price 60 bisa ke 70 dalam 4-5 ke depan nggak? Jawabannya agak susah. Oh, oke. Alasannya simple. Karena dulu oil price itu single energy sources. Oh, oke. Semua pakai oil. Iya. Nah, sejak elektrifikasi di Cina, sekarang source of energy itu a combination of oil and copper. Oke. Karena listrik itu semuanya pakai copper. Nah, itulah yang menyebabkan oil price itu nggak bisa sebulis dulu. Itu nomor satu. Secara demand berubah.
Yang kedua secara supply. Dulu Middle East itu nomor 1 di dunia dan paling besar. Sekarang US itu lebih besar dari Middle East. Gitu. Jadi udah demand-nya turun, supply-nya naik gitu kan. Karena itu oil price itu hari ini stable at lower level. Nah terus yang berubah lagi adalah karena US sekarang largest producer, OPEC itu try to compete dengan cara produce more. Contoh kemarin begitu ada tarif, slowdown dan seterusnya, OPEC itu bukan lagi kerja sebagai buffer of oil price, enggak. Dia increase production. Alasannya adalah kalau kita jadi Arab Saudi, jadi MBS gitu ya. Oke, oil price itu 60. Cost dia untuk produksi itu $3. Jadi waktu ada kayak gitu, mereka malah price war. Dan itu yang bikin oil price itu lebih susah naik lah. Intinya gitu. Make sense ya. Mungkin karena sekarang udah 11.26, aku masuk ke technical sebentar ya sebelum kita closing. Ini ada pertanyaan dari Linda nih. Gimana? Tunggu. Ini kenapa nyangkut sih? Gimana cara stop brain drain dari Indo? Increase openness. Increase. Karena gini, drain itu sebenarnya apa sih? Drain itu at the end of the day people are looking for a better jobs gitu kan. Nah gimana caranya create jobs di dalam negeri? Ya kita harus open. Karena kalau terlalu banyak restriction, ujung-ujungnya cuma satu. Restriction means less supply. Benar. Nah kalau di market yang besar itu contohnya gini deh, rumah sakit di Singapura sama di Indonesia bedanya apa? Bedanya jumlah spesialis. Nah, gimana caranya bikin jumlah spesialisasi di Indonesia itu naik? Ya buka, gitu. Ke asing segala macam. Apakah itu akan create competition? The answer is yes. But dengan adanya competition itu akan melebarkan klasifikasi industri kita gitu. Nah di Indonesia itu balik problemnya adalah klasifikasi industri kita itu terlalu sedikit. Contoh kalau kita pergi ke Vietnam gitu ya, lihat pasarnya itu company udang, company steel, company beras, company sugar, ada yang gede-gede. Di Indonesia marketnya itu nggak ada, balik orang cuma balik ditawarin dengan telco, banks, Konglow stocks. Kenapa gitu kan? Ya karena itu. Jadi kalau mau improve the job market, caranya ya be an open economy. Lagian competition nggak selalu jelek sih. Itu bikin kita yang lokal jadi improving, biar kita bisa bersaing sama yang dari luar kan. Kalau kita nggak ada yang compete kan kita nyantai. Tapi kalau ada competition, wah gue harus lebih bagus nih. Gimana gue improve myself, gue kerja lebih keras, gue belajar lebih giat, biar bisa ya gain the market juga, ya kan. Dan itu harusnya exciting. Makanya gini, ini contoh real ya. Gue ada temen satu family senior gue di ITB. Mereka 3 tahun lalu pindah dari Jakarta ke Singapura. Terus si suaminya itu berhasil jadi director of sales di Unitax. Sekarang dia bilang Singapura bosen nih, dia baru pindah ke Dubai. Jadi poinnya adalah apakah orang Indonesia sanggup bersaing? Definitely gitu. Asal ya. Asal ada kesempatannya ya. Kesempatan sama keinginan kan semua balik ke kitanya. Kita mau. Itu kan berarti kan ada sacrifice dong di sana. Harus berkorban. Comfort zone kita pindahin lagi. Kita mulai lagi dari nol. Sanggup gak gitu kan? Itu satu, kalau kita di teman-teman ITB ngobrol berat ya.
gila ya. Karena berani banget orang. Tadi keluarga lagi dia bilang. Wow, berani sih itu sih. Hebat sih. Iya, tapi ya dia punya Dan confidence. iya. Dan orang kita nggak kalah kok. Bisa lah. Atau open aja. Oke, untuk technical minggu ini seperti biasa disclaimer ya. Nah, kalau IHSG kemarin kita udah lihat masih naik. Nah, kira-kira kalau bullish skenario gimana? IHSG itu break resistance FR 61,8 di 7137 dan last high di 7203. Kenaikan lanjutan IHSG akan menuju resistance FR 78,6 di 7476. Saat ini IHSG udah berada di Tenkan Sen, Kijun Sen, dan Kumo level. Nah, tapi kalau bearish, maka rally akan menguji resistance downtrend line di 7250. Indikator RSI menunjukkan IHSG sudah berada di level overbought. Potensi koreksi menuju FR 23,6 di 6907 dan gap 6538. Nah, untuk sektornya, ini kenapa catnya beda ya kali ini ya? Untuk yang leading, ada IDX Trend, IDX Infra, ini ada IDX Basic. Dan yang ada di weekly RRG ini nggak ada yang di leading nih. Dari tech itu dia turun ke weakening. Kemudian yang weakening finance-nya juga turun. Dan banyak yang lagging. Aduh, ini numpuk semua IDX Tech. Ya semuanya di lagging deh, banyak kan deh. Iya lagging. Nah, tapi kalau kita pecah daily-nya yang improving ada IDX non-cyclical. Ada yang leading di basic, energi, health, IDX Trans. Dan yang weakening ada IDX Infra. Yang lagging ini ada IDX Industry, Finance, non-cyclical. Ada satu lagi nggak kelihatan. Nah, kalau basic yang weekly ini ada apa nih? Semen Gresik nih, menarik nih. Semen Gresik sama Indosemen. Ini emang kelihatan menarik catnya. Dua ini sama WSBP, Tekim, Indakiatnya Indakiat juga. Nah, yang leading ini ada MDKA, SMBR. Ini di atas nggak kelihatan ya. Antam, Arci, TPIA, ISSP, TINS, PSAB. Kemudian yang weakening kelihatannya mulai hilang momentum. Ada DKFT, ada NIKL. Apa sih ini nggak kelihatan deh. Kemudian ESA ada di lagging, Inco lagging, MBMA lagging, sama AGI, Zinc lagging. Ini kemudian ini kalau yang non-cyclical secara weekly ya. Ini ada Unilever yang dari lagging tuh loncat langsung ke improving. Loncatnya lumayan jauh. Kemudian ada Gudang Garam, ada Sampurna, ada MIDI. Dan yang pindah ke leading ada WIM, dan ini juga WIM dari improving langsung loncat ke leading. ANJT yang leading tapi kelihatan dia turun kayak kehilangan momentum. Kemudian ada LSIP, ADES, SIMP. Yang weakening ada Java, ada Main, ada Cleo. Dan yang ini ada DSNG, AMRT yang di lagging. Oke, secara sahamnya Elsa ini terkoreksi tapi bertahan di FR 38,2 di 472 dan support 458. Dalam jangka menengah Elsa itu masih menarik, masih berpotensi membentuk rounding bottom pattern menuju 585. Rekomendasi buy secara teknikal untuk Elsa dilakukan di 500 hingga 475. Target 1 510, target 2 540, stop loss 465. Kemudian ada Ratu ini koreksi tertahan di support channel di 5.800, kenaikan lanjutan Ratu akan tes resisten up channel di 6.900. Break di level tersebut maka potensi rally lanjutan menuju FR 78,6 di 8375. Rekomendasi technical buy area bisa lakukan di 65 hingga 6150, target 16650, target 27000 dan stop lossnya di 6000. Kemudian ada BRMS yang rebound dari poin C di 356 dan akan tes poin B di 410.
Break di level tersebut akan membuka potensi rally lanjutan menuju PRZ butterfly pattern di 500 dan nextnya 585. Rekomendasi teknikal adalah buy, bayarnya bisa di 396 hingga 374, target 1410, target 2430, stop lossnya 370. Kemudian ada Saratoga yang break dan bertahan di poin B 1610, potensi rally lanjutan. Saratoga akan membentuk PRZ crab pattern di 2330. Rekomendasi teknikal adalah buy, bayarnya 1765 hingga 1660, target 11825, target 21880 dan stop lossnya 1645. Satu lagi yang terakhir SSIA itu break resistant downtrend channel di 885. Break last high di 1030 akan membuka potensi rally lanjutan menuju 1515. Saat ini SSIA sudah berada di atas Tenkan Sen, Kijun Sen, dan Kumo level. Rekomendasi adalah buy, bayarnya bisa lakukan di 1035 hingga 975, target 11085, target 2 1155. Stop loss 965. Oh ya, ternyata ada yang terakhir nih TPIA. Oh ya, TPIA break resisten kuat jangka menengah di 8.900. Selama koreksi bertahan di level tersebut, maka TPIA berpotensi rally menuju target 12.50. Saat ini TPIA sudah berada di atas Tenkan Sen, Kijun Sen, dan Kumon. Rekomendasi untuk TPIA adalah buy, bayarnya di 10.850 hingga 10.225. Target 1 11.100, target 2 11.6, stop lossnya 10.100. Walaupun ini naiknya udah tinggi, jadi kalian harus disiplin. Oke, ini karena kita udah sampai di penghujung acara nih, kita mungkin ada closing statement dari Hanel. Apa ya? Ya pokoknya sih kalau dari saya in any changes yang penting kita adapt aja sih. Adaptif supaya ya. Marketnya seru terus. Oke. Karena kadang-kadang kalau kita nggak adapt, kita nggak sadar, loh. Iya, ketinggalan ya. Itu yang paling bahaya. Dan dunia zaman sekarang itu berubahnya bukan in quarters lagi sih, tapi in weeks. Oh iya. Baik, itu sih kuncinya. Iya benar. Ya memang gitu adanya. Oke. Baiklah, itu yang kita bisa belajar hari ini dari Hanel. Mudah-mudahan nanti kalau pas kamu lagi ada waktu, kita minta waktu lagi untuk mengedukasi. Memang karena yang kamu ajar ini warnanya nggak beda nih sama yang lain, makronya juga beda. Jadi ya kalau nggak keberatan, nanti next time mau diundang lagi. Oke, mungkin gitu dulu ya. Thank you banget Hanel untuk waktunya di weekend semuanya. ini. Sampai ketemu. Dan jangan lupa ya follow Instagramnya Topada Boy. Oke, pamit. Oke, bye-bye. Oke, thank you. Ya. Bye, happy weekend.